yang berkesan menjadi pengurus BEM itu satu terkenal mas. Oh, itu terkenal. Itu kalau kesan pribadi saya mas. Kalau Presma itu kan pasti terkenal mas. Pasti terkenal. Wurung Podcast. Podcast sing ora jare-jare. Assalamualaikum Batir. Balik maning nang Wurung Podcast. Podcast sing ora jare-jare. Alhamdulillah malam ini sehat ya Mas. Alhamdulillah sehat sekali Mas Awe. Alhamdulillah. Di hari ini malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Mas Soleh. Luar biasa gimana? Gimana? Dia adalah penggerak orang yang pertama. Berarti orang yang pertama. Penggerak apa dulu? Penggerak di bidang apa saja Mas? Daripada penasaran kita tanyakan langsung. Ini ada Mas Bagus. Siap mas. Ya Mas Bagus Fathurozi Mas. Ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik saja mas. Alhamdulillah. Kegiatannya lancar Mas? Alhamdulillah lancar mas. Alhamdulillah. Mas Bagus ini adalah salah satu penggerak di sedikit Mas. Ini Mas Bagus presiden pertama, presiden BEM. Presma. Presiden BEM pertama di Presma. Nah, di sini kita akan menanyakan pengalamannya Mas Bagus sebagai presiden BEM yang pertama itu suka dan dukanya itu seperti apa? Siap. Mas Bagus. Siap ya Mas Bagus? Siap. Ini kita dikasih waktu berapa menit oleh kru? Lama atau sedikit ini? Biasa ya? 15 menit. Ya, saat joge wis. Sanjoke. Intinya acara selesai, paling tidak nggak terlalu lama, nggak Oh terlalu iya. pendek. Nah gini Mas Bagus, ini mungkin dari kami kita mau tanya-tanya tentang jenengan perjuangan jenengan di sedikit, apalagi mahasiswa pertama ya Mas. Ya betul. Berarti babat alas lah, bahasa sininya babat alas. Nah awal mula masuk sedikit dan sejarahnya itu gimana? Kok sih bisa jadi presiden BEM ya Mas Soleh? Oh iya, kita perlu tahu itu biar adik-adik kelas atau tingkat ya. Adik tingkat. Adik tingkat kita di bawah itu bisa tahu awal mula apa Mas Bagus ini menjadi sosok Presma pertama di Stikip. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Kebetulan kalau dibilang bapak taala sih tidak artinya Mas. Artinya kita bareng-bareng bersama-sama lah sama teman-teman semuanya, dan kebetulan pada saat itu emang Stikip itu berdiri tahun 2016. Oh aslinya 16. 2016 izin operasional dan tahun 2017 baru untuk penerimaan mahasiswa baru. Dan kebetulan mungkin saya ini ya, mahasiswa pertama ya Mas. Jadi dan pada saat itu kita melaksanakan ospek. Kalau dulu itu namanya ospek Mas. Ospek. Ya kalau sekarang kan namanya PKKMB. PKKMB. Nah, kalau dulu itu ospek. Nah pada saat itu setelah ospek selesai malam ke apa namanya ya? Saya lupa Malam itu. tahun baru. Bukan malam tahun baru. Kalau malam tahun baru itu untuk miliknya para apa Mas? Para pemuda kekinian Asik. Ya. Malam inaugurasi. Oh, inaugurasi, Nah, oke. Pada saat itu Presmanya itu sistemnya pemilihan dari perwakilan masing-masing prodi. Diajukan beberapa nama dan kebetulan kalau saya itu mewakili dari prodi. Pada saat itu saya itu prodinya prodi informatika Oh Mas. iya. Informatika. Nah, kebetulan kalau informatika itu mahasiswa yang terbanyak pada saat itu dari 3 prodi, dan alhamdulillah mungkin saya dipercaya dan diberi amanah itu saya untuk menjadi Presma pertama ya. Presma pertama mantap. Nah, Presma pertama, dan beberapa teman-teman yang saya masukkan juga di situ ada wakil Presma, ada sekretaris Presma, dan beberapa menteri-menterinya seperti itu. Kalau di Presma itu namanya menteri Mas. Kalau di pengurus-pengurus yang lain itu namanya kayak seksi-seksi seperti itu Mas. Nah, Seksi kayak panitia berarti. mungkin seperti itu Mas. Awalnya kalau masalah suka dan duka ya itu sudah terbiasa lah, dalam berorganisasi pasti ada susah, duka, senang, itu pasti Mas. Seperti itu Mas. Nah tadi kan jenengan bilang pada waktu itu karena saya pendidikan informatika dan kebetulan mahasiswanya paling banyak pendidikan informatika, kemungkinan karena itu jenengan bisa mendapat suara terbanyak ya Mas ya. Iya betul. Iya. Nah emang kenapa bilang seperti itu? Emang sekarang udah bukan PI lagi ya? Kebetulan di PI itu saya cuma 1 minggu Mas. 1 minggu di PI. Iya. Karena mungkin apa ya, saya itu kuliah juga itu
awalnya itu terpaksa Mas disuruh kuliah. Pada saat itu mungkin Setikip itu karena baru ya kampus yang dibilang basicnya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, tujuannya itu untuk mendidik para ya wabil khusus para remaja pemuda agar ada pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Dan pada saat itu saya itu disuruh ikut masuk kuliah, dan kebetulan saya itu tidak punya referensi untuk ambil jurusan apa Mas. Jadi Asal masuk, pengen. asal masuk aja, yang penting saya jadi mahasiswa seperti itu. Nah tahunya ketika saya masuk di informatika ternyata mungkin ya kemampuan saya lah, Bukan passionnya lah di situ. jadinya saya berpindah haluan dan berpindah prodi menjadi di bimbingan konseling Mas, seperti itu. Dan di bimbingan konseling karena passionnya menjadi nyaman gitu Mas. Seperti itu kurang lebihnya. Mas Bagus, ini kan Mas Bagus tak pandang sebagai mahasiswa sama yang dikatakan Mas Abni tadi, pioner lah atau apalah, memang karena mau nggak mau memang Mas Bagus ini adalah presma pertama di Setikip. Nah ini kan apapun yang dilakukan oleh orang yang pertama ataupun dari awal itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Betul sekali. Nah, baik itu nanti karena kita belum punya senioritas atau apapun, itu nanti dari pengurusan Mas Bagus ataupun dari Mas Bagus sendiri itu menangani permasalahan-permasalahan pada awal berdirinya ataupun awal struktural itu gimana? Barangkali bisa dipaparkan di sini, nanti adik-adik kita di bawah biar bisa tahu dulu itu seperti ini loh. Jadi di sini yang sudah merasa tinggal melaksanakan dan melanjutkan enak gitu. Enak dan semangat tentunya. Nah, ya. Melihat Monggo. perjuangannya jenengan. Ya, kalau dulu di kepengurusan kami ya, pada saat itu awal genjotan pertama saya itu kan membuat suatu organisasi, yaitu ada organisasi yang sekarang mungkin sudah berdiri luar biasa, itu pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU dan IPPNU ya. Pada saat itu awal program saya itu ketika saya dilantik menjadi Presma dan kawan-kawannya, langsung saya bikin kegiatan. Kalau tidak salah itu kegiatannya di Pondok Pesantren Al Hikmah. Oh, Bojo. Nah, itu seluruh mahasiswa Setikip NU, baik itu yang sudah ikut IPNU atau belum ikut IPPNU, itu saya seluruh mahasiswa tak ikutkan semuanya. Ya, yaitu satu untuk wadah silaturahim ya, teman-teman semuanya biar kenal satu sama lain ya. Karena pada saat itu kita masuk bulan September, Oktober, November, kita pelaksanaan November. Berarti baru sekitar 2 bulan lah. Alhamdulillah baik dari pengisi, pemateri ya, yang mungkin saya mencari orang-orang yang luar biasa lah dalam berpengalaman berorganisasi, itu banyak sekali ya manfaatnya untuk teman-teman mahasiswa. Artinya ketika menerima materi-materi dari para pemateri yang sangat luar biasa, ya harapan kami ya agar materi yang tersampaikan itu bisa dilaksanakan, dijalankan, dan ke depan bagaimana struktur pengurus organisasi ya, itu kalau ada kelemahan, kekurangan itu nanti bisa terbagi-bagi. Maksudnya artinya permasalahan apa itu langsung kita selesaikan bareng-bareng, bukan milik saya sendiri atau gimana penyelesaiannya seperti itu. Ya artinya semua itu bekerja sama dengan baik seperti itu. Ya permasalahan itu pasti ada dan semuanya itu bisa terselesaikan dengan kebersamaan. Musyawarah. Seperti itu. Oke, ya saya juga masih ingat sekali Mas Bagus dulu juga pioner ataupun orang yang pengurus BEM pertama yang mengusung ataupun menciptakan UKM ya di Setikip ya. Nah itu kan muncul seluruh UKM yang sekarang kita kenal, ada jurnalis, seni budaya, olahraga, dan satunya lagi Mapala. Nah itu kan lahir ataupun muncul di periode kepengurusannya jenengan Mas Bagus. Nah itu bisa diceritakan dong Pak, nanti kan kita juga di bawah bisa melihat, oh jadi sebenarnya begini. Monggo Mas Bagus biar kita bisa belajar sama jenengan. Ya, jadi
pengalaman saya ketika membentuk UKM itu dari teman-teman ya mahasiswa luar Stikip ya Mas. Karena kebetulan kan Stikip itu muncul kita juga angkatan pertama. Jadi saya itu Belum punya senior. belum punya senior dan berguru ke teman-teman yang lain ya. Dan pada saat itu saya itu ada kegiatan, kalau tidak salah itu kegiatan kongres Mas. Kegiatan kongres BEM PTNU ya, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang tepatnya itu di Unwahas, itu 3 hari di Semarang. Ya. Nah, saya itu belajar dari teman-teman mahasiswa yang lain, itu menceritakan semuanya bagaimana kegiatan organisasi di kampus, baik itu organisasi apa ya namanya ya, organisasi yang di luar kampus atau Ekstra dan intrakampus. intrakampus seperti itu. Jadi dari beberapa yang saya tanyakan ke teman-teman itu, akhirnya saya itu hasil itu tak bawa pulang dan tak sampaikan ke pihak ketua Stikip, yang kalau di Stikip itu kan namanya ketua. Mas. Bukan rektor ya. Kalau universitas rektor. Nah, itu saya menceritakan bagaimana kalau Stikip itu bikin UKM ya, dan organisasi-organisasi di intrakampus seperti itu. Alhamdulillah dari pihak Stikip NU ya, khususnya Pak Ketua itu memberikan lampu hijau. Iya, lampu hijau. Itu untuk membuat UKM dan alhamdulillah setelah beberapa selang waktu UKM berdiri, walaupun waktu saat itu cuma berapa UKM ya Mas? 4 ya? Pertama kita berdiri 4 UKM. Itu UKM jurnalistik, terus UKM seni budaya, UKM olahraga dan Mapala. Itu pun saya masih ingat satu orang itu bisa ada di beberapa UKM. Tapi betul, dibatasi kan ada maksimal itu 3. Kalau dulu belum ada pembatasan Mas, bebas. Kayaknya maksimal itu 3. Emang belum ada pembatasan? Belum. Batasan itu belum. Karena mungkin kita keterbatasan mahasiswa ya Mas. Mungkin setelah angkatan Mas Bagus di bawahnya baru ada batasan. Ada batasan itu emang angkatan setelahnya Mas Bagus. Karena kita kan dulu memang periode awal baru ada angkatan ya. Betul sekali. Jadi satu orang boleh menjabat di beberapa UKM. Termasuknya dengan menjadi ketua salah satu UKM. Dan luar biasa loh Mas Soleh itu loh. Iya, haus enggak Mas? Haus dong. Haus ya. Nanti minum. Bro bikin minum kopi Mas. Kopinya aja setengah toke wonge siji. Sing full. Tentunya dengan jadinya jenengan menjadi presma pada angkatan pertama. Nah, dari transisi jenengan kan ada adik kelas. Ya. Mungkin ada ospek setelah adiknya jenengan, ada mahasiswa baru, ospek pengurusan jenengan berarti yang pertama menjadi yang ngospek pertama angkatan kedua ya jenengan ya. Iya. Nah, itu kan ada kayak semacam gimana sih angkatan pertama bisa mengatasi hal yang belum pernah dialami. Apalagi nggak ada kakak tingkat yang buat contoh gitu. Iya. Kalau ospeknya saya itu kan dulu yang ospek itu dosen ya Mas. Ya, langsung pertama. dosen. Itu kayak kalau nggak salah itu kalau ospek langsung itu yang ospek dosen biasanya itu S2 Mas. Tapi berarti kita keberuntungan kita itu ospeknya kita itu langsung dosen yang mau ospek. Nah, selang tahun berikutnya itu kita berubah nama Mas, bukan namanya ospek lagi. Langsung PKKMB. Nah, pada saat itu ya kita teman-teman dari pengurus BEM bikin panitia, pembentukan panitia, langsung mengurus kegiatan PKKMB. Nah, ya dengan beberapa belajar ke teman-teman yang lain ya, karena kebetulan yang dekat itu kampus di STIBN ya. Jadi kita punya teman di sana ya, kita sharing-sharing. Alhamdulillah kita mengangsu ilmu Mas, bahasanya ngangsu ilmu ning kanca batir lah. Akhirnya diterapkan ning Stikip. Setelah ya kita berjalan sesuai dan artinya PKKMB itu porsinya seperti ini dan pada saat itu kalau tidak salah itu hari terakhir kita itu melaksanakan PKKMB itu di Taman Teknologi yang di Lebak Subin. Teknologi pertanian. Pertanian. Gitu kita di sana
sekaligus memperkenalkan mahasiswa Stikip, sekaligus bukan memperkenalkan mahasiswa tapi memperkenalkan Stikip Stikipnya, NU iya. di lingkungan situ agar tujuannya apa Stikip itu bisa terkenal di mana-mana. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, alhamdulillah itu kopinya kayaknya sudah jadi. Monggo Mas. Ini kru baru, Mas Awe. Kru baru. Keren ya krunya. Mas Kru. Iya. Iya bener. Monggo Mas. Siap. Sing lawas kaya pan dipecat Mas. Loh kok ini air putih Mas? Kiai. Nggak Oh kira. iya. Tapi enggak netes Mas. Monggo. Makasih Mas Riki. Ya. Langsung seruput kopi A. Iya. Mas Bagus. Monggo. Oh, siap. Masih panas apa Belum, enggak? belum. Coba Mas Bagus. Panas loh. Lumayan Mas. Udah nggak panas mungkin. Monggo. Iya Mas, monggo Mas. Mas paling nikmat kalau minum kopi. Iki kopi Muni A. dia putih temenan. Kiai loh. Duh, payah. Nikmat banget. Katon tua Mas ning Kru, minumnya putih ya. Mas Mas. kameramen. Siap. Betul paling enom, tapi dinene putih dewekan. Aduh. Lanjut lagi Mas, mungkin agak ke pribadi Mas Bagus nggak apa-apa. Maksudnya kegiatan pribadinya Mas Bagus, Siap. bukan hal-hal yang gimana. Nah, gini Mas Bagus kan di kampus sebagai pimpinan, apalagi membawahi, namanya bukan membawahi apa ya, untuk mengatur atau apa beberapa organisasi di kampus. Tentunya kan bukan hal yang mudah, bukan yang hal mudah lah. Kayak pikiran, tenaga dan semacamnya pasti terkuras. Nah, gimana cara mengatasinya Mas Bagus? Dan di luar Stikip itu gimana? Kegiatannya Mas Bagus, apa kok sampai bisa seperti itu di Stikip, bisa menjadi presiden dan bisa membawahi beberapa UKM? Emang kegiatannya apa kalau di luar Stikip pada waktu itu tapi Mas Bagus? Ya. Kebetulan kalau apa ya, pribadi saya di luar kampus itu ya seperti teman-teman yang lain ya. Itu bekerja seperti Iya. itu, Mas. Karena ya mungkin saya kuliah itu sambil bekerja. Iya. Jadi tetap bisa membagi waktu yang mungkin masalah waktu saja sih. Bagaimana kita bisa membagi. Artinya yang terpenting jangan sampai ketika ada kegiatan kampus ya bagaimana kita memanage waktu yang baik seperti itu, Mas. Kira kalau misalkan bahasanya membawa itu bukan membawa ya, semuanya itu kan mungkin punya kesibukan masing-masing. Iya. Tapi ketika saya itu paling komunikasi dengan pengurus, bagaimana itu kita membagi tugas seperti itu. Intinya di komunikasinya itu ya Mas. Seperti itu. Itu Mas Soleh. Iya. Dan mungkin kalau UKM itu kan langsung ada ketua-ketuanya. Paling Iya. nanti ketika kita mau mengadakan kegiatan bersama bareng, itu kan nanti tinggal saya memanggil ketua-ketuanya saja. Nggak semuanya itu tak panggil semuanya kan enggak. Itu nanti paling koordinator masing-masing seperti itu, Mas. Kayak contoh kemarin dulu itu saya pernah mengadakan kegiatan itu kerjasama dengan pihak KPU, Mas. Iya. Kalau itu kebetulan saya ditawari dari pihak KPU kaitannya pemilih pemuda, Mas. Pemilih pemula, bukan pemilih pemuda, pemilih pemula. Nah, pada saat itu dari KPU itu ya memberikan kegiatan kepada kami. Alhamdulillah bisa terlaksana ya. Dan kami langsung musyawarahkan dan saya rapatkan dengan pengurus. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sosialisasi pemilih pemula seperti itu. Bagaimana cara pemilih pemula-pemula pada saat itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Tegal. Khususnya untuk pemula biar menjadi pemilih yang smart ya Mas. Jangan sampai ada yang golput seperti Iya. itu, Mas. Gitu. Karena sebagai warga negara yang baik kan harus apa, Mas? Harus sama Mas Soleh, ayo. Saya belum tahu apa-apa karena kayak gini, Mas. Mungkin seperti itu, Mas. Iya. Ya. Oh iya Mas Bagus, Mas Soleh. Mungkin dari Mas Bagus selama menjabat kan mungkin ada kesan atau apa yang membekas atau paling berkesan itu apa? Ada kan Mas Bagus mungkin? Ada. Nah, yang paling berkesan itu apa Mas Bagus ya Mas Soleh? Yap. Kalau
buat saya yang berkesan menjadi pengurus BEM itu satu terkenal Mas. Oh, Itu terkenal. pasti. Itu kalau kesan pribadi Iya, saya iya, Mas. iya, iya, Kalau iya. Presma Emang itu kan tidak. pasti terkenal Mas. Masih terkenal. Agar pansos ngono ya, Mas. Panesan oleh jodohan di kelas. Iya. Itu di mana-mana terkenal. Contoh ya mungkin di luar Kabupaten Tegal juga ya kenal lah. Nah, buat saya itu kalau untuk kesan sebagai pengurus BEM ya, satu yang terpenting komunikasi aktif dengan pengurus-pengurus yang lain. Yang kedua dengan pihak kampus Mas. Jangan sampai ada miskomunikasi antara BEM dan pihak kampus. Karena dulu saya pernah kita mau mengadakan kegiatan sampai kegiatan itu tidak terlaksana karena kita miskomunikasi dengan pihak kampus. Makanya untuk adik-adik ya khususnya yang ada di pengurus BEM atau Sekarang. BEM sekarang ya, itu jangan sampai ada miskomunikasi antara BEM dengan pihak kampus. Karena betapapun kita itu satu lingkup di pihak di wilayah kampus tersebut seperti itu Mas. Jadi yang terpenting ya satu semangat ya jangan sampai kendor seperti itu Mas. Siap. Semangat jangan sampai kendor. Itu pesannya dari Mas Bagus, Mas Soleh. Ya, siap. Punya saya kendor, Mas. Dikencengin, Mas. Oh iya, iya. Kalau kamu bukan kendor tapi mengkirut. Mengkirut. Pisut ya, Mas. Pisut. Oke, ini apa ya? Saya ini masih penasaran sama Mas Bagus. Kenapa sih bisa sosok Mas Bagus itu bisa menjadi Presma pertama dan juga bisa diterima oleh teman-teman seangkatan dan di bawahnya. Itu kan pasti ada sebuah bekal-bekal ya yang diraih ataupun dicapai baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Ya contoh mengikuti organisasi apa dan sebagainya. Ini termasuk bisa menjadi tips ya Ah buat iya, adik-adik kita. iya, kenapa bisa loh Mas Bagus jadi sosok gini itu sebelumnya Mas Bagus itu jadi apa atau gimana? Ya, kalau mungkin ya bukan saya merasa pedean ya Mas. Iya, Mas. Siap. Artinya dulu itu mungkin teman-teman melihat karena keaktifan saya itu di organisasi IPNU Mas. Oh. Seperti itu. Tingkatan berarti tingkatan cabang. tingkatan cabang. Nah, kebetulan pada saat itu kan saya masuk di jajaran pengurus cabang Iya. IPNU. Nah, Tahun berapa itu Mas tahun Bagus? 2017 Mas. 17 berarti Mas baru masuk menjadi Iya. mahasiswa. 2017 itu saya masuk di jajaran pengurus cabang dan pada saat itu pemilihan Presma ya. Iya. Pada saat itu kan sistemnya muswa ya, bukan pemilu raya ya pada saat Iya. itu. Oh berarti sistemnya cuma musyawarah. Nah, dari musyawarah dari perwakilan masing-masing prodi mengajukan nama yang nanti akan diusungkan dan mungkin teman-teman melihat saya karena mungkin keaktifan saya di organisasi IPNU. Jadi akhirnya saya mungkin dipercaya diamanai untuk menjadi Presma seperti itu Mas. Dan pada saat itu yang masuk di jajaran Presma dan rata-rata itu ya pengurus cabang IPNU dan IPPNU Mas. Berarti memang Hampir aktivis semua IPNU iya. itu Aktivis IPNU dan IPPNU. karena rata-rata memang mahasiswa TIKIP aktif sih ya. Sampean kan orang melu-melunan untuk bawang pok. Pela-pelu. Nah, waktu organisasi itu di pengurus cabang IPNU menjabat sebagai apa, Mas? Saya wakil ketua Mas. Wakil ketua. Heeh. Wakil ketua dan di di Provinsi Jawa Tengah Di Provinsi Jawa Tengah itu juga. saya sebagai wakil komandan CBP. Pantesan terlihat tegas lah, Mas. Ya memang makanya saya tanyakan kok bisa sih Mas Bagus itu bisa jadi Presma pertama Iya. dan bisa diterima oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ternyata CDP biasa menjaga iya itu. keutuhan organisasi, termasuk menjaga anggota-anggota. Seperti itu. Yang tentunya saya tahu mungkin Mas Bagus itu banyak fan-nya Mas waktu menjadi presiden. Apakah ada pengalaman nyeleneh atau apa misalnya mahasiswa lain, adik kelas atau apa? Mas Bagus juga dipacarin nyong. Kayak mesti wani. Lakasi wani apa? wani lah. Ada pengalaman seperti itu apa enggak, Mas? Kayaknya telak kau, Mas. Ini perlu sensor apa tidak ini? Kalau emang ada berarti
Nyong sih bisa jadi presiden ora ya? Suara Pak. Bisa ora. Kalau masih saya mau mendaftar presiden biar kayak Mas Bagus banyak yang ngefans, boleh kan Mas? Nanti diulang lagi jadi ponakan. Iya. Itu cukup kemarin Mas. Iya, iya, iya. Soalnya ada Mas Tutri. Tapi Mas hostnya lebih baik nikah dulu. Biasanya itu kalau presma ya, Iya. itu ya kalau di teman satu angkatan itu nggak ada. Nggak ada. Adanya itu sama di kelas biasanya Nah, itu. Mas Soleh. Nah, biasanya itu terjadi itu di saat ospek atau Ospek. PKKMB, Mas. Iya. Biasanya itu kan kita memperkenalkan diri, Mas, seperti Iya, itu. iya. Kita nggak usah memberikan nomor HP, ya. Itu pasti dia itu bakal mencari nomor HP kita. Biasanya seperti itu. Iya. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Iya Mas. Heeh. Nah, di situ kan berarti banyak yang ngefans. Cara mengatasi untuk diri kita menjadi profesional sebagai presiden itu gimana Mas? Kadang kan ada keinginan-keinginan, ini kesempatan nih, atau ini barangkali bisa lah gitu. Nah, cara menjadi orang profesional di organisasi itu seperti apa? Ya, bagaimana kalau misalkan kita mau profesional, Iya. ya kita memposisikan, Mas, memposisikan tempatnya. Nah, tempatnya kalau kita posisi tempatnya di kampus ya kita tetap profesional, Mas. Kalau di luar ya kita sama-sama mahasiswa biasa, kan seperti itu, Mas. Iya benar Mas. Bagus. Presiden akeh sing ngefans. Mas Tukri. Siap. Saya juga dulu ngefans loh sama Mas Bagus ini, Mas. Dengan ngefans. Ah. Tapi nggak ngaruh ya Mas Bagus kalau yang ngefans Tukri ya Mas. Enggak lah. Nggak ngaruh. Mas. Ngapain coba? Mas Soleh barangkali ada penyampaian lagi buat Mas Bagus. Kalau Mas Soleh. saya sih pengen dapat ini buat mewakili adik-adik kelas kita, adik-adik tingkat itu. Iya. Khususnya yang tidak ngonangi apa bahasa Berarti Indonesianya? enggak ketahuan. Ya, yang tidak menangi. Menangi. Oh, maksudnya enggak melihat. Maksudnya enggak merasakan Mas Nggak Bagus menjadi merasakan, presiden. yang nggak merasakan kepemimpinannya Mas Bagus dan kebijakannya Mas Bagus, Iya. bisa dong berikan kami ataupun adik-adik kelas di bawah kami itu harapan-harapannya Mas Bagus yang bisa diimplementasikan oleh penerus sekarang. Iya. Ya. Kayak semacam pesan. Iyalah. Bukan kayak panlunga ya. Pesan. Bukan pesan. Tapi harapan yang bisa Iya, harapan. apa baik yang dulu Mas Bagus belum terlaksana ataupun gimana barangkali nanti di pengurus tahun ini ataupun pengurus berikutnya itu bisa terlaksana. Terlaksana ya Mas Bagus. Ya, kalau harapan saya kepada teman-teman pengurus yang sekarang ya, itu satu tadi yang saya awal bilang, itu komunikasi aktif dengan pengurus yang lain. Komunikasi. Biar itu tidak ada, jangan sampai ada miskomunikasi lah. Iya. Baik itu satu kelembagaan, satu pengurus dan dengan pihak kampus juga. Itu. Yang kedua, sering-sering mencari mencari pengalaman keluar. Iya. Bahwasanya itu Relasi. tidak semua ilmu itu ada di satu lokasi. Iya. Kan bisa beberapa lokasi seperti itu. Ya banyaklah. Nanti kita bisa cari korelasi dengan yang lain, relasi dengan yang lain dan bagaimana kita ambil yang itu baik ya kita ambil gitu seperti itu. Terus pengalaman saya pada saat itu kan juga itu salah satunya itu menghadirkan KPU ke kampus. Nah itu bagus juga. Bagaimana dari pihak BEM sekarang, nah itu cari-cari ya relasi itu tadi ke pihak KPU atau Bawaslu dan yang lain-lain lah seperti itu. Kerjasama antara Sama STIKIP dengan pemerintahan atau apa kan itu bagus juga Mas. Bisa Seperti itu. mendongkrak nama STIKIP juga ya. Iya, Terus betul. juga bisa mengupgrade kemampuan yang ada di STIKIP. Tentunya dengan ilmu yang Iya. yang baru lagi. Iya. Yang Artinya tidak kan- hanya di kampus ada gitu ya Betul Mas. sekali. Dan mungkin kan teman-teman mungkin juga kemampuannya itu antara saya dengan yang sekarang itu kan mungkin beda juga Mas. Artinya barangkali bisa mencari-cari yang bisa diajak kerjasama. Khususnya itu ya untuk meninggikan STIKIP NU seperti itu. Gitu Mas Soleh. Iya. Gup. Dan harapan saya untuk khususnya untuk kalau BEM tadi sudah ya teman-teman mahasiswa ya. Kalau saya harapan untuk teman-teman mahasiswa semuanya wabil khusus mahasiswa STIKIP NU ya Mas.
Semuanya. Nah, kita berdoa bersama ya agar ke depan STK IPNU yang sekarang namanya STIK IPNU dengan bagaimana usaha dari seluruh jajaran ya itu merubah nama yang sekarang STIK IPNU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita berdoa bersama bagaimana STIK IPNU itu lebih jaya di Kabupaten Tegal, seperti itu Mas. Amin. Lu apa kayak Gitu Mas. Oke Mas Bagus. Oke, terus Mas Awe ada pertanyaan lagi atau gimana? Kayaknya kalau dari saya sudah cukup Mas. Oke, kalau memang sudah cukup, kita minta saja closing statement dari Presma pertama, periode pertama, STIK IPNU Kabupaten Tegal. Iya. Sahabat Bagus Fathuroji. Iya benar. Fathuroji. Fathuroji. Ya, closing statement ataupun wejangannya Mas Bagus bisa disampaikan kepada kami agar kami menjadi di bawah ya mahasiswa-mahasiswa yang sekarang itu bisa menjadi mahasiswa yang lebih aktif, lebih progresif dan tentunya itu lebih apa? Solutif. Ya. Ya lebih semangat untuk membangun kampus yang lebih baik. Amin. Tentunya jangan lupa berdoa juga Mas yang telah disampaikan Mas Bagus tadi. Oh ya siap. Iya. Silakan Mas Diimbangi dengan Bagus berikan statement closing ya. Closing statement apa statement closing? doa. Intinya itu. Closing statement. Iya. Iya. Ya. Untuk semuanya ya, baik itu yang ada di rumah dan baik ada yang ya keseluruhan lah teman-teman mahasiswa khususnya. Ya, itu tadi jangan kendor, tetap semangat ya dalam berkuliah. Apapun yang namanya tugas itu pasti dan yang namanya tugas itu tidak dilihat tapi dikerjakan. Seperti Jangan itu. cuma dipikirkan. Nah, jangan dipikirkan ya betul, tapi tetap dikerjakan. Ya. Dan mungkin kalau saya ini kebetulan semester akhir ya dengan Mas Abni, Mas Soleh juga. Iya. Ya kita ya dan seluruh jajaran kru ya mungkin semuanya untuk teman-teman ya kita minta doanya jangan sampai ya kita telat lulus. Iya, tapi kita lulus sesuai waktu ya. Lulus bareng-bareng. Ya begitu. Amin. Jangan sampai ada yang menjadi mahasiswa badilah seperti itu. Ini kayaknya sudah calon Mas. Mas Awe ini kayaknya sudah calon. Enggak, Jadi- aku harus lulus. Tahun ini harus lulus. Untuk teman-teman semuanya ya kita berikan doa ya agar tetap semangat dalam mengerjakan khususnya apa Mas? Skripsi seperti itu. Mungkin itu Mas ya closing statement dari saya ya barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan ya saya pribadi mohon maaf. Mungkin seperti itu Mas. Terima kasih. Oke Mas Bagus, terima kasih banyak Mas Bagus. Karena bisa hadir di sini ya Mas di Burung Podcast dengan berbagai cerita pengalamannya Mas Bagus dan menyemangati teman-teman, adik kelas dan lainnya. Kami ucapkan banyak terima kasih ya Mas. Ya. Dan insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oh, sangat bermanfaat. Ini kita tadi kan bicara sudah sangat-sangat serius ya. Serius. Ya daging semua nah, ini kan daging semua. Buat Ibarat. adik tingkat kita di bawah di Iya. kelas itu semoga bisa diambil. Aduh, Ya. ibaratnya berbobot gitu. Bobot ini bobot Daging. daging. Bobot sekali Mas. bukan cuma orangnya aja yang gede. Tutur kalian juga berbobot. Nanti habis Lebaran apa ya? Lebaran puasa, Lebaran ini apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Syawal. Setelah itu Lebaran apa? Lebaran haji. Iya, cocok Mas. Cocok berkorban. Iya, cocok berkorban maksudnya. Tapi jangan perubahan perasaan ya Mas. Iya. Oke, Mas Awe, mungkin sebelumnya karena kita ini masih awal, kita juga mengundang Presma, tentunya kita juga harus siar dong tentang STIKIP dong. Ini kan PKKMB sudah dibuka nih. Oh iya, ini apa ada nggak pengen pembukaan ngajak ya, Mas? teman-teman yang belum kuliah? Oh iya. Oke, untuk teman-teman adik-adik semua yang belum kuliah baru lulus dari SMK. Nah, di sini udah STK IPNU sudah membuka. Sudah membuka dari kemarin. Nah, syaratnya gampang. Kalian bisa daftar lewat website yang nanti linknya di akhir ada. Linknya bisa di bawah atau nanti di akhir intinya.
kalian bisa daftar lewat situ atau bisa langsung datang ya Mas Soleh. Bisa sekali langsung datang kita ke kampus buka kita, jam kampus 8 Iya, jam 8 sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Alamatnya di mana, Mas? Untuk alamatnya di Desa Kelurahan Procot, Mas Soleh. Untuk alamatnya ada di Jalan Raya Ahmad Ahmad Yani, Yani, di Kelurahan Procot, Slawi, Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Pokoknya searching aja Iya. Google Map langsung sampai. Asik. Kalau enggak di gedung PCNU Mas. Ah, Soleh. ya patokannya itu. Bisa. Pas ngarep gili yo, Mas. Iya. Pinggir jalan. Pinggir kalau jalan itu nggak ada depan. Adanya pinggir. Oke, intinya nanti kalau sudah daftar selamat bergabung dengan STK IPNU. Tentunya kalau bergabung asik ya Mas Soleh. Asik apalagi kenal dengan Mas bagus lain. Iya, Mas bagus lain. Yang di bawahnya. Oh iya, di STK IPNU masih ada 3 prodi Mas Soleh. Masih ada 3 prodi, itu pun kita masih berkembang, masih bisa, ada lagi prodi-prodi yang lain. Bahkan nanti ada fakultas kalau bisa jadi UNU ya Mas. Amin, Harapan kita amin, jadi UNU. amin, amin. Untuk prodi yang pertama adalah pendidikan informatika, prodi yang kedua ada bimbingan dan konseling, yang ketiga pendidikan ekonomi. Oke, dari kami Mas Soleh cukup sekian. Yap. Ya, saya Awe. Dan saya Soleh, Tetap sampai jumpa lagi di Burung Podcast. podcast Singora Jare-Jare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.